Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, nilai dari 2014 dikurangi 2055 dikurangi dengan 2088, kemudian dikurangi dengan 2199, lalu ditambah dengan 2087 dikurangi 2015 ditambah 2200, kemudian ditambah 2057 sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada soal seperti ini, jangan langsung dihitung aja ya. Misalkan 2014 dikurangi 2055, kita hitung. Kemudian dikurangi dengan 2088, kita hitung. Nah, nanti lama teman-teman. Oke, kalau ada soal seperti ini, caranya kita kelompokkan angka yang dekat teman-teman, atau angka yang paling dekat, gitu ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Yang pertama angka 2014. Paling dekat dengan angka berapa? Angka negatif 2015. Maka langsung aja kita hitung 2014 dikurangi 2015 sama dengan negatif 1, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua di sini ada angka negatif 2055. Paling dekat dengan angka berapa? Angka 2057. Negatif 2055 ditambah 2057 sama dengan plus 2, teman-teman. Gitu ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini angkanya negatif 2088, paling dekat dengan mana? Yaitu 2087. Negatif 2088 ditambah 2087 sama dengan negatif 1. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir di sini negatif 2199 paling dekat dengan 2200. Maka negatif 2199 ditambah 2200 sama dengan plus 1, gitu ya. Nah, kemudian di sini tinggal kita hitung aja teman-teman. Min 1 ditambah 2 yaitu 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Mudah banget ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya, kita ke soal nomor 2. Diketahui X sama dengan 2021 dikali 2021, kemudian dikurangi dengan 2022 dikali 2020. Maka nilai X sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman, gitu ya. Nah, kalau ada soal tentang hitung cepat, maka teman-teman tipsnya jangan dihitung secara manual, gitu ya. Misalkan di sini teman-teman 2021 dikali 2021. Nah, nanti lama banget teman-teman, gitu ya. Maka harus diapain? Harus disederhanakan dulu, gitu. Maka di sini kita tulis X sama dengan 2021 dikali 2021 sama dengan 2021 dikuadratkan ya. Nah, kemudian dikurangi dengan, nah ini kan 2022 dikali 2020. Maka acuan kita adalah menggunakan angka yang dikuadratkan ini teman-teman. Jadi acuannya angka 2021 ya. Oke, sehingga di sini 2022 kita ganti dengan angka acuan tadi, yaitu 2021 ditambah 1, gitu ya. Kemudian 2020 juga kita ubah dengan acuan 2021. Maka 2020 kita rubah jadi 2021 dikurangi dengan 1. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini, teman-teman ingat kalau ada bentuk A ditambah B, kemudian dikali dengan A min B, itu sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, gitu ya. Nah, bentuk seperti ini itu sering banget dipakai ketika kita menyelesaikan soal tentang hitung cepat, teman-teman. Nah, maka ini kita rubah ya. Jadinya gimana? Perhatikan teman-teman. Yang pertama di sini 2021 dikuadratkan ya, dikurangi dengan ini bentuk A plus B dikali A min B. Maka jadinya A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Sehingga ini jadinya 2021 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 1 kuadrat. Karena 1 dikuadratkan, maka hasilnya 1 ya. Jadi kuadratnya nggak usah saya tulis, gitu ya. Sehingga sama dengan di sini 2021 kuadrat kita tulis di sini. Min dikali 2021 kuadrat, maka jadinya min 2021 kuadrat. Kemudian min dikali min 1, maka hasilnya adalah plus 1, gitu ya. Nah, kemudian di sini lihat teman-teman, 2021 kuadrat dikurangi 2021 kuadrat, maka ini habis teman-teman, atau kita coret ya. Tinggal berapa? Plus 1, yaitu hasilnya 1, gitu ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah D. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang figural, teman-teman. Jadi ini kaitannya dengan gambar, gitu ya. Nah, di sini disediakan beberapa gambar. Kita diminta untuk mencari gambar yang ada di tanda tanya ini, teman-teman, gitu ya. Caranya kita menggunakan pola yang ada di atas ini, teman-teman. Perhatikan pola yang ada di atas, dari kiri menjadi kanan, itu prosesnya seperti apa, gitu. Perhatikan, yang pertama, di sini ada lingkaran besar yang ada di luar, warnanya putih ini. Kemudian ke kanan itu dia berubah awalnya di luar jadi di dalam, teman-teman. Nah, sedangkan yang segi 5 ini awalnya di dalam, dia menjadi di luar. Jadi dibalik aja, teman-teman. Yang awalnya di luar jadi di dalam, yang awalnya di dalam jadi di luar, gitu ya. Nah, sekarang kita aplikasikan di soal yang bawah ini, teman-teman. Perhatikan, yang pertama di sini ada segi 8. Nah, segi 8 ini warnanya coklat ya. Segi 8 warna coklat awalnya di luar, maka akan menjadi di dalam. Maka kita lihat di pilihan ganda yang ada segi 8 warna coklat di dalam. Nah, itu jawabannya. Untuk yang A, ini ada segi 8 di dalam warna coklat. Berarti ini kemungkinan betul, teman-teman. Kemudian yang B di sini juga sama, segi 8 ya, coklat di dalam. Ini kemungkinan betul. Untuk yang C juga sama, ini segi 8 warna coklat di dalam. Kemungkinan betul. Yang D di sini lingkaran, berarti salah, teman-teman. Yang E di dalam ini yaitu segi 8, tapi warnanya apa? Warnanya putih. Maka ini bukan jawabannya, teman-teman. Yang diminta adalah warna coklat, gitu ya. Selanjutnya di sini ada segi 6 ya, di dalam ada segi 6 warna putih. Maka untuk gambar di sebelahnya ini segi 6-nya jadinya di luar ya, warnanya putih. Jadi segi 6 warna putih harus di luar. Ini yang di luar segi 6, tapi warnanya apa? Warna coklat. Maka ini bukan jawabannya. Untuk yang B di sini segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini segi 8, teman-teman, yang di luar. Maka ini bukan jawabannya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Ini segi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Segi 6 betul dan warnanya putih. Berarti jawabannya adalah C. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya, kita ke soal nomor 4. Dalam seleksi penerimaan tes CPNS, semua peserta mengikuti tes TKD dan TKB. Dan yang lulus CPNS adalah yang lulus keduanya. Sebanyak 256 peserta lulus TKD dan sebanyak 182 peserta lulus TKB. Jika banyaknya peserta yang lulus CPNS adalah 124, maka banyak peserta tes adalah
Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang himpunan teman-teman. Nah, untuk mencari banyaknya peserta, jadi ada cara cepatnya. Perhatikan teman-teman, untuk mencari banyaknya peserta atau banyaknya anggota himpunan, itu rumusnya adalah A ditambah B dikurangi X teman-teman, selesai. Jadi X ini apa? Jadi X ini adalah irisannya teman-teman, irisan. Biasanya yang suka keduanya gitu ya. Karena ini tentang tes berarti yang lulus keduanya gitu. Oke, sekarang tinggal kita masukkan aja teman-teman. Yang pertama A ini adalah peserta lulus TKD, yaitu 256. Kita masukkan 256. Lalu ditambah B itu berarti himpunan kedua. Di sini berarti peserta yang lulus TKB ada berapa? 182 kan? Kita masukkan 182. Lalu dikurangi dengan irisannya, berarti yang lulus keduanya atau yang lulus CPNS, yaitu 124 teman-teman. Kita kurangi dengan 124. Sehingga tinggal kita hitung aja di sini. 256 ditambah 182 kemudian dikurangi dengan 124 sama dengan 314 ya. Jadi banyaknya peserta seluruhnya adalah 314 orang. Sehingga jawaban soal nomor 4 adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Dua buah bilangan apabila dijumlahkan maka jumlahnya 155. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 13. Bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Berapa nilai bilangan kedua? Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal FR tentang aritmatika soal cerita gitu ya. Oke, yang pertama lihat teman-teman, diketahui bahwa dua buah bilangan apabila dijumlahkan maka jumlahnya 155. Sehingga bisa kita tulis di sini A ditambah B karena dijumlahkan ya, sama dengan 155. Nah, kemudian yang kedua, di sini diketahui bahwa selisih kedua bilangan tersebut adalah 13. Karena selisih berarti dikurangi ya. Di sini kita buat A dikurangi B sama dengan 13. Nah, kemudian kita harus hati-hati teman-teman. Di sini diketahui bahwa bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Berarti bilangan pertama itu yang mana? Nah, kemudian kita harus hati-hati teman-teman. Di sini diketahui bahwa bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Oke, dari pernyataan yang kedua ini kita udah tahu teman-teman, bilangan pertamanya yaitu A, gitu ya. Oke, jadi di sini A-nya di sini lebih besar daripada B otomatis. Karena selisihnya sama dengan 13 ya. Oke, kemudian kita disuruh mencari nilai apa? Disuruh mencari nilai bilangan kedua. Berarti kita diminta untuk mencari A atau B. Oke, jadi kita diminta untuk mencari B teman-teman. Nah, nilai B itu berapa? Seperti itu ya. Sehingga kita eliminasi teman-teman di sini. Kita kurangi ya. Oke, kita kurangi. A dikurangi A berarti habis. Kemudian B dikurangi min B, jadinya plus ya. B plus B sama dengan 2B sama dengan 155 dikurangi 13. Maka kita kurangi aja. 1 kita turunkan, 5 dikurangi 1 yaitu 4. 5 dikurangi 3 yaitu 2. Nah, sehingga di sini nilai B-nya sama dengan 142 dibagi dengan 2. 142 dibagi 2 sama dengan 71 teman-teman. Sehingga nilai bilangan kedua adalah 71. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Ada 6 orang akan duduk di sebuah meja berbentuk lingkaran. Banyak cara duduk mereka adalah titik-titik cara. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal FR tentang posisi duduk. Tapi lebih tepatnya yaitu tentang permutasi siklis teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada meja berbentuk lingkaran. Secara otomatis
kita menggunakan permutasi siklis gitu. Nah, karena di sini ada 6 orang dan tidak ada ketentuan yang lain, maka permutasi siklis itu rumusnya adalah n-1 faktorial, teman-teman. Tinggal kita hitung aja, n itu adalah banyaknya orang. Ada berapa? Ada 6. Kita masukkan 6 dikurangi 1 sama dengan 5 faktorial. Oke, selesai teman-teman. Tinggal kita hitung aja ya. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20, 20 dikali 3 sama dengan 60, 60 dikali 2 sama dengan 120. Nah, sehingga banyak cara mereka duduk, ada 120 cara. Sehingga untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah C. Mudah banget ya teman-teman? Bisa dipahami? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini adalah soal FR tentang hitung cepat, teman-teman. Tapi ini termasuk soal HOTS ya, teman-teman. Jadi butuh pemikiran yang lebih gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman dapat soal seperti ini, sementara bisa dilewatin dulu. Nanti kalau udah punya waktu lebih, bisa dikerjakan gitu ya. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, perhatikan ya. Yang pertama diketahui bahwa 58,44 kuadrat dikurangi 41,56 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Lalu dibagi dengan akar 25 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Lalu dibagi dengan 2 kuadrat, kemudian dikurangi 56 sama dengan. Oke teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan penjumlahannya dikalikan dengan pengurangannya, teman-teman. Jadi ingat ya, kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan penjumlahan dikali dengan pengurangan. Maka bentuk yang pertama di sini 58,44 kuadrat dikurangi dengan 41,56 kuadrat. Maka kita rubah menjadi penjumlahan dikali pengurangan ya. Oke, penjumlahan dari 58,44 ditambah 41,56 sama dengan 100. Kita tulis di sini 100 penjumlahannya ya. Kemudian dikali dengan pengurangannya, yaitu 58,44 dikurangi dengan 41,56 sama dengan 16,88 ya. Oke, kita tulis di sini. Lalu ditambah dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat itu sama dengan 36. Nah, kemudian kita bagi dengan akar. Di sini bentuknya apa? 25 kuadrat min 1 kuadrat itu adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat, teman-teman. Nah, kita rubah jadi penjumlahan dikali pengurangan ya. Penjumlahannya yaitu 25 ditambah 1, yaitu 26. Lalu dikali dengan 25 dikurangi 1, yaitu 24. Lalu dibagi dengan 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya. Lalu dikurangi dengan 56. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita hitung aja teman-teman. 100 dikali 16,88 sama dengan 1688 ya. Ditambah dengan 36, lalu dibagi dengan akar. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini ada 26 kali 24 dibagi 4. Maka yang bisa dicoret, kita coret ya. 4 dengan 24 kita coret, di sini dapatnya 6. Sehingga 26 dikali 6 sama dengan 156, kemudian dikurangi dengan 56, teman-teman. Oke, selanjutnya kita hitung aja di sini. 1688 ditambah 36 sama dengan 1724. Lalu dibagi dengan akar dari 156 dikurangi 56, yaitu 100. Sehingga 1724 dibagi dengan akar 100 itu sama dengan 10 ya. Nah, 1724 dibagi 10 sama dengan 172,4, teman-teman. Nah, sehingga jawaban soal nomor 7 adalah B. Bisa dipahami, teman-teman? Ingat, kalau ada soal yang kelihatannya terlalu sulit, teman-teman boleh dikerjakan di akhir aja. Tapi ditandai ya, biar kita nggak lupa gitu ya. Jangan sampai ada soal yang kosong, teman-teman, gitu ya. Harus dijawab.
Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Perbandingan uang Soli dan Seli adalah 3:5. Jika jumlah uang mereka adalah Rp720.000, maka selisih uang mereka adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 8 ini adalah soal FR tentang perbandingan. Oke, untuk menyelesaikan soal perbandingan seperti ini, jadi ada cara cepatnya ya. Masih ingat? Jadi cara cepatnya yaitu dikali soal gitu ya. Dibagi dengan dikali dengan soal teman-teman. Nah, jadi ini rumus cepat untuk mencari perbandingan teman-teman. Oke, teman-teman masih ingat itu artinya apa? Di sini artinya yaitu ditanya. Oke, kita tulis di sini ditanya. Sedangkan itu artinya diketahui teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang saya kotai ini atau dik ini adalah kita ambil dari perbandingannya, gitu ya. Oke, jadi yang kotak warna hitam ini kita tulis dari perbandingannya. Oke, kalau sudah sekarang kita langsung masuk ke soal, ya. Oke, yang pertama di sini diminta apa? Selisih uang mereka, gitu. Jadi selisih antara uang Soli dan Seli itu berapa? Selisih antara 3 dan 5 yaitu 2. Maka kita tulis di sini 2 dibagi dengan dik. Dik itu artinya diketahui. Yang diketahui apa? Jumlah ya, jumlah uang mereka. Maka jumlah 3 dan 5 yaitu 8 teman-teman. Nah, kemudian dikali dengan soalnya yaitu 720.000. Oke, sehingga yang bisa dicoret kita coret ya. 8 dengan 72 kita coret, di sini dapatnya 9. Maka 2 kali 9 yaitu 18, nolnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah Rp180.000. Jadi soal nomor 8 ini jawabannya adalah E. Ingat ya, untuk mencari perbandingan kita bisa pakai rumus cepat yaitu dikali soal. Nah, jadi kita tidak perlu mencari banyaknya uang Soli berapa dan uang Seli masing-masing berapa, gitu ya. Langsung aja pakai dikali soal, selesai. Bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal PR teman-teman. Nah, untuk soal PR yang pertama ini adalah soal FR tentang figural, gitu ya. Jadi di situ ada gambar, silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya untuk soal PR yang kedua. Nah, untuk PR yang kedua ini adalah soal FR tentang perbandingan teman-teman. Silahkan dicoba untuk latihan. Jangan lupa soal ini bisa menggunakan rumus cepat ya. Oke, dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian kita ke soal PR yang terakhir atau PR yang ketiga. Nah, untuk soal PR yang ketiga ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Tapi ini termasuk soal HOTS ya. Jadi teman-teman silahkan dicoba untuk latihan. Jaga-jaga nanti ketika tes SKD kita dapat soal HOTS gitu ya. Oke, silahkan dicoba. Jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya. Kemudian jika soal PR ini perlu dibahas, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.